Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Saudara-saudara, Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang kekasih, kita datang di hadapan kemuliaan Tuhan, kita disadarkan akan kelemahan dan dosa kita. Terang kemuliaannya menyingkapkan segala yang tersembunyi di dalam hati kita. Keegoisan, ketakutan, ketidaktaatan, dan ketidaksetiaan kepadanya. Karena itu marilah dengan rendah hati di hadapan Tuhan kita memohon pengampunannya di dalam doa. Tuhan yang mulia dan kudus, kami mengaku bahwa kami sering gagal mengenali kehadiran-Mu. Kami lebih suka tinggal dalam kenyamanan hidup daripada berjumpa dengan Tuhan. Kami menutup mata terhadap terang kemuliaan-Mu dan berjalan dalam bayang-bayang dosa. Ampunilah kami ya Tuhan, ubahlah dan tuntunlah kami untuk terus menapaki jalan-Mu menuju terang kemuliaan yang sejati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Firman Tuhan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh.
Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Amin. Kita akan membaca Mazmur 2 ayat 1 sampai 12 secara berbalasan. Itu kelompok kiri dan kanan. Jadi sebelah kiri kanan, kiri saya dengan tengah masuk kelompok kiri, dan sebelah kanan saya masuk kelompok kanan bersama dengan majelis gereja. Kita mulai. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka? sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap. Dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka. Dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya. Dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku. Di Sion gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Ujung bumi menjadi kepunyaanmu. engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut. Dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Bahagialah yang di jalannya menyanyikan pengerespon. Bahagialah yang di jalannya, tak ikut orang fasik dunia, tidak berdiri berteman pendosa, dan tidak duduk di tengah pengolok, tetapi
Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami datang tersungkur di hadirat-Mu yang kudus, mengaku bahwa seluruh hidup kami adalah milik-Mu dan segala yang kami miliki adalah milik-Mu, semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan mungkinkan kami boleh bertemu kembali, berjumpa dengan Tuhan dalam peribadahan kami. Layakkan kami ya Tuhan untuk senantiasa menerima kemuliaan-Mu. Firman-Mu telah kami dengar dan akan kami baca dan dengarkan serta renungkan bersama-sama. Ya Roh Kudus, meteraikan di dalam hati kami, ajar kami untuk senantiasa menjadikan firman-Mu ini sebagai tolak ukur dalam hidup kami. Ampunkan dosa kami ya Tuhan dan terima kami yang datang berdoa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan yang kedua dari Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke dalam tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang selanjutnya dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Maka kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin teguh oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri.
Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan. Kita rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikian firman Tuhan. Amin. Kure sumanga puang. Mengenai Minggu Transfigurasi ini. Minggu Transfigurasi Bapak Ibu atau bisa juga dikatakan bagaimana Yesus kita bisa menghayati untuk mempersiapkan diri kita dalam memasuki minggu-minggu Prapaskah pada mulai minggu depan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, tema firman Tuhan hari ini dikatakan menapaki kemuliaan Tuhan. Lolang lan kamalakbiranna puang, menapaki kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita pahami dengan ungkapan kemuliaan Tuhan?
Kita kerap berdoa, kita kerap bukan pemikiran ini tujuannya semata-mata adalah untuk menghormati dan menonjolkan keagungan Allah. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan karena kita sudah memiliki sesuatu, punya segala sesuatu, lalu kita menghitung-hitung jasa kita, dikuai, mang kamu komi puang ki pudi, mang kamu komi puang ki pak bengan te persembahan, mang kamu komi ki perangi tu kadammi, pasak kemokan. Bukan. Tetapi dalam kelemahan, dalam kekurangan, dalam keterbatasan, dalam segala hal yang kita punya, kita layak untuk selalu memuliakan Tuhan. Ladi pangke tu kamalak diran na puang, sebab Allah adalah satu-satunya yang memiliki kemuliaan tertinggi, keagungan, kebesaran yang sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagaimana tadi dikatakan bahwa minggu ini minggu transfigurasi, artinya perubahan rupa, ada sebuah momen transisi di mana kita melihat kemuliaan Yesus yang bercahaya sebelum ia melangkah menuju penderitaan di salib. Jadi melalui transfigurasi atau perubahan rupa ini, bagaimana mengingatkan kita pada peristiwa besar yang kisahnya kita baca dalam Keluaran, yang kita sudah dengarkan tadi sebagai bahan utama perenungan kita dalam kitab Keluaran. Ketika Musa yang menapaki Gunung Sinai itu bertemu dengan kemuliaan Tuhan, menerima kemuliaan Tuhan. Kita belajar bahwa dalam menapaki kemuliaan Tuhan bukan sekedar jalan-jalan, tetapi sebuah perjalanan iman yang menuntut ketaatan, kesabaran, dan keberanian untuk masuk ke dalam hadirat Allah itu. Mari kita lihat Bapak Ibu dari beberapa poin atau pokok dalam bacaan kita dalam Keluaran pasal 24 ini ayat 12 sampai 18. Pertama dalam ayat 12 sampai 14 di situ tentang sebuah panggilan yang menuntut ketaatan dan persiapan. Dimulai dari ayat 12 di situ dikatakan ucapan Tuhan, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung." Naiklah menghadap aku. Jadi panggilan Musa untuk menghadap hadirat Tuhan. Sebuah panggilan untuk mempersiapkan diri, Musa mempersiapkan diri untuk memasuki hadirat Tuhan, dan tentu ada maksud panggilan ini kepada Musa. Tania kumala di sua bangari kende kelangan buntu Sinai. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau katakan dan perlihatkan kepada Musa di sini. Musa bangkit dan berjalan tanpa keraguan meskipun ia tahu bahwa ya tidak ada yang dapat melihat Allah secara langsung. Sebab di dalam Keluaran 33, 20 situ Allah mengatakan, "Engkau tidak tahan memandang wajahku
fokus untuk mengalami kemuliaan. Tune 1. Berseri-seri dengan Tuhan. Kita perlu bermeditasi Bapak Ibu, kita perlu berdoa, belajar, bahkan ketika sibuk bekerja ya, memimpin, kita perlu urus lebih damai Tune sana 1. untuk lebih mendengarkan suara Tuhan, bukan sekedar pergi. Masuk dalam kemuliaan. Bahasa Inggris itu kita Musa pergi untuk meninggalkan beban-beban ketika harus menghadapi orang-orang Israel yang hanya taunya bersungut-sungut ya. Jadi Musa bisa jadi stres. Bersungut-sungut, marah-marah, naku akan tator pisan bang moto pisan jo Mesir, kita bisa makan enak daripada kita keluar begini kekurangan, lapar, haus. Banyak yang menjadi tantangan, banyak menjadi pergumulan kita. Wah, menjadi marah sehingga Musa kebingungan menghadapi. Yang kedua, apa tujuan panggilan Musa ke gunung? Untuk menerima loh batu ya, atau hukum, perintah yang kita kenal sekarang hukum Taurat, 10 perintah Tuhan. Bahwa dari kehidupan beriman kita mau menaati firman Tuhan, bukan keinginan kita sendiri. Yaitu parenta natarima Musa do Sinai, Musa akan berikan kepada umat Tuhan dan sampaikan untuk menjadi pegangan dalam kehidupan orang Israel. Dalam surat Petrus bacaan kita ayat 19 sampai 20, di situ dikatakan alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing. Dan kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ya, artinya kalau kita membaca firman Bapa itu bukan sekedar rutinitas, tapi ada cara untuk melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Dengan membaca, mengalami Tuhan, mengalami firman-Nya, maka kita berjumpa mengalami kemuliaan Tuhan itu. Dan yang berikut Bapak Ibu, bagian ayat 14 sampai 16
penantian dalam kekudusan. Ya di sini waktu Musa naik ke Gunung Sinai, Israel diminta untuk menunggu Musa kembali. Sehingga Musa itu mendelegasikan tugas kepemimpinan kepada Harun, ya. Harun dan Hur. Ini sangat relevan dalam hidup kita ketika kita namanya membangun kepemimpinan, ya perlu ada kepercayaan satu sama lain. Tak ada dimisah itu kepemimpinan. Kita perlu fungsikan orang-orang yang bisa melanjutkan kepemimpinan kita. Jadi di sini penting untuk saling menghormati dan memberi kepercayaan. Nah ya tuto di ben pasanan lanang karantongan tuh pasanan ya toh. Jadi ketika Musa pergi ke atas gunung, Harun diberi kepercayaan untuk memimpin. Nakwa lako tua-tua, lako toparenge, lako pira-pira pemimpin. Nakwa ya keden nimi para lui kutanai bang amito Harun yang patarui. Tapi sayang sekali Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam pasal 32 ada ketidaksabaran dari Israel dalam menunggu Musa turun dari Sinai. Sabak nasanga mau kumola nengkalau mau onata apa sampai 40 hari 40 malam di atas membuat orang Israel itu bosan. Lalu orang Israel menyuruh Harun untuk membuatkan patung dari emas untuk menyembah, untuk mereka sembah. Ya. Jadi ada ketidaksabaran dalam penantian. Sabara tayan nih kumua. Ya memang orang bilang menunggu itu adalah pekerjaan yang paling bosannya, yang paling bikin kita bete, kata anak muda. 40 hari, 40 malam bukan waktu yang singkat memang untuk menunggu 1 bulan lebih. Tapi apa yang menjadi tujuan Musa ke atas adalah untuk menerima berkat yang terindah, yaitu firman Tuhan yang akan menjadi pegangan bagi Israel untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Saudara-saudara, dari peristiwa ini tentu mengajarkan kepada kita untuk tidak menyerah dalam penantian. Ya, seringkali Bapak Ibu ketika kita berdoa, ketika kita berjuang, ketika kita beribadah, mungkin kita tidak langsung merasakan apa yang kita inginkan itu tercapai. Tapi di balik kesabaran dan penantian itu sesungguhnya Tuhan sedang membentuk kita. Dia mau mengajarkan kita tentang bagaimana kita menunggu untuk sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Yang ketiga ayat 17 sampai 18, memasuki hadirat Tuhan akan mengubah rupa. Ya, mengubah rupa dan hidup. Tune 1. Cambak-cambak, berselisih, dendam, amarah.
kebencian, iri hati, kecemburuan. Tidak bisa. Karena itu akan menjadi penghalang untuk kita mengalami kemuliaannya. Ya, sama seperti tadi, kalau kita mau masuk ibadah lalu hati kita itu belum damai dengan sesama, masih ada hal yang belum tuntas yang saya maksud. Lalu kita datang beribadah kepada Tuhan, kuat puang matua, ya tu tong pok ada puang-puang. Bukan itu yang akan mendapatkan hadiratku, kerajaanku, berkatku. Bukan mereka yang terlihat bagaimana mereka taat dan saleh, tapi bagaimana mereka adalah orang-orang yang melakukan kehendakku. Jadi kalau kita memelihara hal-hal yang menghambat kita untuk menerima kemuliaannya, jangan harap kemuliaan Tuhan akan mengubah kita dan kita bisa berubah wujud atau bertransfigurasi. Sama manusia sebelum dan sesudah. Sebelum ibadah, sesudah ibadah, tidak ada bedanya. Nah kalau topisan ya kemale ki lakomeko, topisan tahun berapa Bapak Ibu? Wah, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Sampai-sampai orang yang pergi, waktu pergi masih merokok, pulang sudah tidak merokok lagi. Wah, luar biasa. Itu berarti ada suatu perubahan Bapak Ibu ya. Tapi dalam waktu yang singkat, nambai si talung buku pisan tapu sangal. Jadi berubah, jadi stop dalam beberapa waktu saja perubahan itu, transfigurasi itu. Jadi tidak ada bekas dan tidak ada sesuatu yang bisa mengubah. Kalau kita terus tetap memelihara kehidupan duniawi, tidak memelihara kehidupan takut akan Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan. Orang mau pergi mana saja dengan mengatakan mencari kemuliaan Tuhan di situ. Habis KKR mereka sadar, tapi dalam sehari Bapak Ibu itu tidak ada gunanya. Tetapi ketika kita mengikuti persekutuan dengan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, betul-betul menjadi bagian yang jangan pernah hilang dari kehidupan kita, karena kita selalu hidup mengandalkan kuasa rohnya yang mengubah kita, yang memampukan kita, yang membimbing kita untuk menjadi pribadi yang terus taat dan setia kepada Tuhan. Memasuki hadirat Tuhan mengubah rupa dan hidup kita. Kita akan mengalami kemuliaannya. Jikalau kita benar-benar sungguh percaya dan mengaminkan bahwa kuasa itu ada padanya dan dilimpahkannya kepada kita karena ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Makanya waktu Musa naik ke gunung Bapak Ibu, dan dia turun, apa yang terjadi? Mukanya waktu Musa turun ke bawah menjumpai umat setelah mengalami kemuliaan Allah di atas gunung, wajahnya bercahaya terang. Bercahaya berarti bersinar ya. Sampai-sampai umat tidak sanggup untuk melihat sabah inang menerang lu. Bercahaya itu berarti hidup, berarti sukacita. Mengapa umat tidak bisa mampu melihat mukanya? Karena masih diselubungi dengan itu tadi, dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Tuhan, menyembah kepada patung emas. Dan Tuhan murka kepada mereka. Tuhan marah kepada mereka. Sehingga kalau Musa menjumpai orang Israel pada waktu itu, ia menutupi mukanya. Lalu membuka lagi setelah ia masuk ke hadirat Tuhan. Simbol Bapak Ibu. Bagaimana suatu perubahan yang lain daripada yang lain ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita mengalami kemuliaan Tuhan. Senga na senga. Inan senga tuto mak bulololong, membangun hubungan hidupnya dengan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu nyata dan terlihat melalui wajah yang bercahaya. Yang tadi saya katakan, kita
mungkin beribadah, pulang ibadah sama saja. Bukan berarti la berubah tulindo tale. La tama mo tulong tak sulek mak gereja bak tulatas tulong tak sulek mak gereja, bukan. Atau lebih bagaimana ya begitu wajah kita, bukan. Tapi ada sesuatu yang lahir. Ya orang bilang sekarang aura kita itu berbeda. Lahir dari hati kita melalui kata-kata kita, kesejukan wajah kita terpancar kedamaian, kasih, sukacita yang luar biasa. Saya nggak kayak ilmu telematika yang katakan kalau bibir kita sedikit begini, kita tersenyum, itu beda dengan ketika kita pasus itu matorobang, beda kan? Jadi beda ketika kita memperlihatkan wajah yang lebih sejuk, ceria, itu beda. Mas senang. Lalu kita juga menyambutnya dengan sukacita. Tapi kalau marah, itu kan beda. Sengki kapang mama, sengki kapang tuh papa. Atau belum damai, belum sukacita, ternyata hatinya masih marah. Itu beda ya, itu wajah yang memperlihatkan kedamaian, sukacita yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Tapi bukan dibuat-buat ya. Saya nggak kayak digara-garagai. Saya nggak kayak lahir dari hati yang tulus untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Seperti siapa itu? Yakub kepada Esau. Nakwa Yakub kekutiro itu lindo serasa aku melihat wajah Allah. Sabak natarima mo, dia mengampuni adiknya. Maka Yakub bilang, saya melihat wajahmu serasa aku melihat Tuhan di wajahmu. Luar biasa Bapak Ibu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus di gunung tinggi juga dalam bacaan kitab Injil ketika ia mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes. Yesus mengalami transfigurasi berubah rupa di atas gunung di mana wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Ya, terutama untuk menunjukkan keilahiannya yang sesungguhnya kepada murid-murid terdekatnya. Siapa murid terdekatnya? Petrus, Yakobus, Yohanes. Sebelum dia menghadapi penderitaan dan penyaliban, ada kemilau kemuliaan Tuhan Yesus semakin lengkap ketika tiba-tiba ada suara dari awan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini kembali menegaskan Bapak Ibu akan otoritas tertinggi Yesus di atas Musa dan Elia. Dan ini yang akan membuat para murid untuk mendengar dan taat kepada Yesus. Semua meskipun Yesus akan mengalami penderitaan, ya nanti ketika ia masuk ke dalam penyaliban atau penderitaan, tandai murid-murid kumua Yesus adalah di puncak gunung bercahaya karena ia adalah kemuliaan
dilakukan. Jadilah kau jangan sampai dulu sebelum katekisasi, sebelum disidi mereka wah sifatnya kekanak-kanakan, mereka pertama kita Tune menemukan 1. kekuatan untuk menanggung salib penderitaan. Yang kedua, sama seperti wajah Musa bercahaya menjadi
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari Tune orang 1. mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada
Mazmur 2 ayat 8 mengangkat kita memberikan persembahan kita. Bahwa mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi hatinya. Sampai sini persembahan dijalankan, kita iringi dengan pujian, unaikan lagu yang
sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk kehidupan, pekerjaan, kami bersyukur untuk kekuatan di dalam menjalani kehidupan. Baik pundi yang telah kami dan bersyukur untuk natura-natura yang sudah diuangkan. Bersyukur untuk saudara-saudara kami, keluarga almarhumah Oktaviana Tangkesalu, Nenek Dede, Papa Hardianti, Nenek Cio, Papa Yopi, Nenek Rikar, Papa Jus Prianto, Kinako Naya Tanga, yang boleh memberikan persembahan secara khusus, baik melalui persembahan tunai ataupun bahan natura. Terima kasih Tuhan, berkat berasal daripadamu, dan ketika kami boleh mempersembahkannya itu karena Tuhan melayakkan kami. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan kami semua dalam rumah tangga kami, dalam segala aktivitas yang dapat kami lakukan, dan di dalamnya Tuhan mencukupkan segalanya untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati terus kehidupan rumah tangga kami, pimpin kami selaku ayah, ibu, suami, istri, anak-anak kami dalam rumah tangga masing-masing. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang tua, ayah, ibu, suami, istri yang baik, yang bijaksana, yang selalu hidup mengandalkan Tuhan saja. Dan kiranya seluruh aktivitas kehidupan kami mau jalani berdasarkan dengan perintah Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, di dalam pendidikan mereka, di dalam pergaulan hidup mereka sehari-hari. Tuhan tuntun, berikan mereka petunjuk-petunjuk, sehingga kehidupan yang dijalani anak kami boleh bertumbuh dengan sehat, mereka bisa menerima pendidikan dengan baik dan bergaul seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk segala keberhasilan kami dalam membangun usaha-usaha kami, dalam menekuni setiap pekerjaan dan karir kami masing-masing. Tuhan berkati, berikan kami semua kemampuan untuk menjalankannya dengan baik dan jujur, sehingga mendatangkan berkat yang baik bagi kami semua yang menjalankannya. Bapa di sorga, kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang sedang bergumul karena mengalami kelemahan tubuh. Berdoa untuk saudara kami, orang tua kami, Nenek Yanto yang sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Elim. Berdoa buat Ibu Desi Arang di dalam melewati masa operasi sesar, dan semuanya dapat dilalui hanya karena pertolongan Tuhan di Rumah Sakit Marampa. Kami berdoa buat semua yang sedang mencari pengobatan di rumah sakit saat ini untuk menerima perawatan medis. Tuhan berkati. Bahkan saudara-saudara kami, orang tua kami yang sedang dirawat di rumah, yang sedang menanti pemulihan mereka, Tuhan berkati obat-obatan, makanan, minuman yang sedang dikonsumsi. Kiranya semuanya itu boleh menjadi berkat kesembuhan, pemulihan, kesehatan bagi mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa buat para lansia yang dalam keterbatasan fisik, yang tidak berdaya karena masa tua mereka. Kami mohon bimbingan dan kuasa kasih Tuhan bagi segenap keluarga, anak cucu dalam merawat mereka. Biarlah orang tua kami tetap teguh dalam iman menghadapi masa tua dan dalam keterbatasan dalam soal ingatan mereka, tubuh mereka yang semakin menurun, melemah. Tuhan, dalam iman mereka tetap kuat, karena kuasa-Mu selalu melingkupi dan memenuhi kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami yang terus rutin untuk pemeriksaan kontrol ke dokter. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, pemulihan kepada mereka. Obat-obatan yang mereka konsumsi setiap hari Tuhan berkati sehingga membawa pemulihan dan
kebaikan dalam kesehatan mereka semakin hari semakin baik. Bapa di dalam sorga, berdoa buat orang-orang yang berduka cita. Tuhan, Engkau dimuliakan dalam setiap keadaan hidup kami. Meskipun kami merasakan duka cita yang berat atas kehilangan saudara-saudara kami, keluarga kami, tetapi di dalam Tuhan selalu ada kekuatan, ada penghiburan. Kami berdoa ya Tuhan untuk selesainya pemakaman dari saudara kekasih kami, almarhumah Oktavina, yang Engkau sudah panggil dari tengah-tengah keluarga jemaat dan dari tengah-tengah pekerjaan dan pelayanannya. Semuanya boleh dilalui oleh keluarga dan kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan setiap keluarga yang berduka. Tuhan akan memberikan pemulihan kekuatan kembali kepada keluarga. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk setiap rencana-rencana dari keluarga yang akan melaksanakan acara pemakaman jenazah keluarga atau orang tua. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan petunjuk-petunjuk sehingga dapat merencanakan dan dapat melaksanakan pada waktunya nanti seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh kegiatan kami dalam minggu ini, untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di Karambe ini. Berdoa buat majelis gereja yang Tuhan pakai mengatur dengan baik pelayanan, sehingga pelayanan bisa berjalan dengan baik. Untuk minggu ini akan kembali dimulai ibadah rumah tangga dan OIG. Tuhan berkenan membuka jalan dan kesempatan bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan dan juga anggota-anggota keluarga rumah tangga yang mana tempat untuk beribadah. Tuhan berkati seluruh kegiatan peribadahan berjalan dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu untuk kelanjutan rapat majelis gereja jemaat Karambe yang direncanakan akan dilangsungkan kembali tanggal 22 Februari yang akan datang. Tuhan berkati sehingga kelanjutan rapat dapat berjalan dan selesai dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan dalam rangka memperingati Paskah yang mana akan dimulai dalam minggu ini untuk ibadah Rabu Abu. Tuhan berkati sehingga setiap tahap pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rangka Paskah berjalan dengan baik dalam tuntunan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami. Ampunkan segala dosa-dosa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan dan negara kami. Berdoa untuk setiap rencana-rencana hidup kami yang kami akan mulai dalam minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh menikmati setiap persekutuan pada pagi hari ini. Karena itu diucapkan terima kasih kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani pada pagi hari ini, kepada Ibu Pendeta yang sudah menolong kita dalam memahami firman Tuhan. Tuhan memberkati dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya dan di tengah-tengah keluarga. Dan juga kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang melayani, Tuhan memberkati. Mari kita mendengarkan Warta Jemaat 15 Februari 2026. Yang pertama, persiapan pelayan ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin 16 Februari 2026 jam 4 sore. Pemimpin persiapan Saudari Nidia Elgidia Amara Pateta STH. Nyanyian yang digunakan PKJ dan NKB diharapkan untuk membawa buku nyanyian pada saat persiapan PWGT. Yang kedua, ibadah Rabu Abu dilaksanakan pada hari Rabu 18 Februari 2026 jam 4 sore dengan menggunakan kostum nuansa abu atau hitam.
Sekali lagi menggunakan kostum nuansa abu atau ketiga, lanjutan rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Minggu 22 Februari 2026 jam 11 siang. Yang keempat, disampaikan kepada anggota jemaat dan keluarga bahwa penerimaan siswa baru TK Antera Karambe sudah dibuka dengan pembagian kelas 0 kecil umur 4 sampai 5 tahun, kelas 0 besar umur 5 sampai 6 tahun. Mari Bapak Ibu daftarkan anak cucu kita di TK Antera Karambe setiap jam kerja di kantor gereja Jemaat Karambe. 5. Persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 25 Februari 2026 dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Februari 2026 jam 4 sore. Pemimpin persiapan Pendeta Dr. Sulaiman Manguling MTH. Yang keenam, pendaftaran kelas katekisasi sudah mulai dibuka pada tanggal 16 sampai tanggal 28 Februari 2026 melalui tata usaha Jemaat Karambe setiap jam kerja. Kemudian dihimbau kepada anggota Jemaat Karambe agar memasang salib di depan rumah masing-masing untuk mengawali Prapaskah 2026. Berikutnya ibadah penghiburan Maapata-Mapati almarhumah Ibu Nengsi Sesa Paremasa pada hari Sabtu 21 Februari 2026 jam 4 sore di kelompok pelayanan Karambe. Yang kesembilan, keluarga almarhumah Ibu Justina Sesa Nenek Eva meminta kepada Jemaat Karambe untuk membantu keluarga dalam rangka pembuatan pondok atau syarak di rumah duka pada hari Senin 16 Februari 2026. Demikian warta jemaat. Menyambut pengutusan dan berkat, mari kita menyanyi dari Langit Menceritakan Kemuliaan Allah. Menceritakan kemuliaan Allah. Allah memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya, bumi pun bergetar. Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi.
karena kasih dan lindungannya abadi. Saudara-saudara, pergilah sebab kita telah melihat kemuliaan Tuhan melalui firman-Nya. Pujian dan persekutuan pada hari ini. Namun kemuliaan Tuhan bukan hanya untuk dinikmati di puncak gunung pengalaman rohani, melainkan untuk dibawa turun ke lembah kehidupan kita sehari-hari. Dengan semangat yang baru menjadi saksi Kristus yang memancarkan terang kemuliaan-Nya melalui kasih, keadilan, dan kesetiaan hidup kita. Ya, saya siap menjadi saksi Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan selalu mengiringi kita dan sayap-Nya melindungi kita. Kita nyanyikan sebagai nyanyian syukur kita, kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Demikianlah ibadah kita, marilah kita masing-masing bersyukur pada Tuhan.
seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Jangan percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyegarkan hati. Kasih dan kuasanya, bumi pun bergetar. Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar,